Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Dalam cerita yang disampaikan oleh Ustaz yang sering memimpin jemaah umroh, kita mengenal sosok Ibu Malika, bukan nama sebenarnya. Seorang wanita berusia sekitar 60 tahun yang memiliki gaya berpakaian mencolok dan nyentrik dibandingkan dengan jemaah umroh lainnya. Saat rombongan tiba di Mekah, mereka segera menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah. Pada putaran ketiga tawaf, tiba-tiba Ibu Malika mulai bertingkah aneh. Dia menolak disentuh oleh siapapun dan dengan kerasnya mengungkapkan keinginannya untuk segera pulang ke tanah air menggunakan ojek. Ustaz yang bertanggung jawab atas rombongan ini merasa terpanggil untuk menenangkan Ibu Malika yang tengah diliputi kegelisahan yang mendalam. "Saya tidak mau lagi, pulangkan saya sekarang juga," teriak Ibu Malika dengan suara gemetar. Matanya melotot ke sekeliling. Ustaz mendekatinya dengan penuh kelembutan. "Ibu Malika, mari kita bicara. Apa yang membuat Ibu merasa seperti ini? Kami di sini untuk mendampingi dan membantu," ujarnya. Ibu Malika dengan tatapan yang gelisah menjawab, "Saya harus pulang, saya tidak bisa melanjutkan ini." Ustaz tersenyum lembut, mencoba meredakan ketegangan yang memenuhi udara di sekitar mereka. "Ibu Malika, kami mengerti kalau ini bisa menjadi momen yang menegangkan. Tetapi ingatlah, setiap langkah yang kita ambil di sini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah." Ibu Malika menggeleng keras, "Saya sudah cukup, saya harus pergi." Sang Ustaz tidak berkecil hati. Dia terus berbicara dengan penuh kesabaran dan pengertian, mencoba menghubungkan Ibu Malika dengan makna yang lebih dalam dari perjalanan spiritual mereka. "Semua orang di sini adalah keluarga Ibu. Kita saling mendukung dan menguatkan. Mari kita bersama-sama menyelesaikan tawaf ini dengan hati yang lapang dan penuh keikhlasan." Ibu Malika masih dalam keadaan gemetar, akhirnya menatap wajah tenang Ustaz. Air matanya mengalir perlahan-lahan. Saya tidak tahu kenapa saya seperti ini," ujarnya dengan suara serak. Ustaz mengangguk lembut. "Tenanglah Ibu, ini adalah ujian yang mungkin menguji ketabahan kita, tetapi bersama-sama kita bisa melewatinya." Lama-kelamaan, suasana menjadi lebih tenang. Ibu Malika menghela nafas dalam-dalam dan memejamkan mata sejenak. Ketegangan yang menggelayuti dirinya perlahan mulai mereda. Apa yang terjadi padaku tadi?" tanya Ibu Malika dengan ragu, mencoba memahami keadaannya sendiri. Kadang-kadang, ketika kita berada di hadapan kebesarannya, perasaan kita bisa tercampur aduk. Yang penting sekarang adalah kita kembali fokus pada tujuan kita di sini, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, kata Ustadz sambil tersenyum hangat. Ibu Malika mengangguk perlahan, menerima kata-kata Ustadz dengan hati yang kian tenang. Dalam keheningan yang kembali menyelimuti mereka, Ibu Malika menemukan kembali kedamaian di dalam dirinya. Dia mengucapkan syukur dalam hati atas bimbingan dan kesabaran Ustaz, serta kesempatan untuk melanjutkan ibadahnya. Setelah menyelesaikan tawaf, rombongan umrah melanjutkan ibadah dengan sa'i, yaitu berjalan kaki atau berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Di salah satu putaran terakhir, Ibu Malika tiba-tiba merasa perlu untuk buang air kecil dengan mendesak. Ustaz dengan tanggapnya segera mengantarnya ke toilet terdekat di dalam Masjidil Haram. Namun sayangnya, saat masih di dalam masjid, Ibu Malika tidak menyadari bahwa dia sudah buang air kecil di celananya. Ustaz dengan bijaksana segera memanggil petugas kebersihan untuk membersihkan tempat yang terkena najis tersebut, sambil tetap menjaga ketenangan dan kehormatan bagi Ibu Malika. "Maafkan saya, Ibu Malika, kita harus kembali ke hotel supaya Ibu bisa mandi dan mengganti baju," ujar Ustaz dengan penuh pengertian, sambil menenangkan Ibu Malika yang merasa sangat malu dengan kejadian tersebut. Mereka berdua segera meninggalkan Masjidil Haram menuju hotel, dengan harapan agar Ibu Malika dapat kembali dengan semangat untuk melanjutkan ibadah umrahnya dengan hati yang suci dan fokus pada tujuan spiritual mereka. Keesokan harinya, Ibu Malika kembali menunjukkan perilaku yang aneh dan mengejutkan. Entah apa yang merasukinya, ia tiba-tiba telanjang bulat di depan hotel, bahkan buang air besar di tempat terbuka.
Petugas keamanan segera berdatangan untuk menangani situasi tersebut. Namun, Ibu Malika tetap bersikeras tidak mau kembali ke kamarnya. Ustaz yang menyaksikan kejadian itu segera mengambil alih. Dengan cepat, ia menyiramkan air dingin ke arah Ibu Malika, berharap tindakan tersebut bisa menyadarkannya. Ibu Malika, hentikan ini sekarang juga, atau saya akan menyiram lagi, ancamnya dengan nada tegas. Ibu Malika yang ketakutan akhirnya berhenti melawan. Ustaz dan beberapa jemaah ibu-ibu lainnya segera membawa Ibu Malika ke kamarnya. Mereka dengan lembut namun tegas memandikan dan memakaikannya baju. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saya, bisik Ibu Malika sambil terisak. Matanya tampak bingung dan takut. Tenang, Bu. Kami di sini untuk membantu Ibu, ujar salah satu jemaah sambil memeluk Ibu Malika dengan penuh kasih sayang. Setelah dipakaikan baju, mereka membaringkan Ibu Malika di atas kasur dan mengikat tangannya dengan tali agar tidak kabur lagi dan membuat kekacauan yang lebih besar. Saya tidak mau ini terjadi lagi, kata Ibu Malika dengan suara lirih. Matanya mulai meneteskan air mata. Semuanya akan baik-baik saja, Bu. Kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, jawab Ustaz dengan lembut. Salah seorang jemaah kemudian mulai menceritakan kisah yang sebenarnya tentang Ibu Malika. Ibu Malika memang punya sejarah gangguan kejiwaan yang sering kambuh, katanya. Sebelumnya, keluarganya sudah memperingatkan kami, tapi kami tidak menyangka akan seburuk ini. Ustaz mengangguk memahami. Mohon maaf. Bisakah Anda ceritakan agar kita bisa ambil solusi dan hikmahnya? Setelah salah satu jemaah umroh mulai membeberkan kisah dari Ibu Malika, cerita masa lalunya terungkap dengan sedikit membingungkan. Ternyata, Ibu Malika pernah bekerja sebagai pembantu di rumah seorang keturunan Cina, di mana ia kemudian menikahi majikannya sendiri setelah memakai pelet agar sang majikan jatuh cinta padanya. Namun setelah beberapa tahun pernikahan, perilaku sang suami mulai berubah drastis, menjadi kasar dan merendahkan Ibu Malika, bahkan memanggilnya dengan sebutan binatang. Ibu Malika menduga bahwa khasiat pelet yang digunakannya mungkin sudah habis, dan kehidupannya di rumah itu berubah menjadi penuh dengan konflik dan penderitaan. Majikannya itu memanggil Ibu Malika dengan nama binatang setelah peletnya tidak lagi berfungsi, ujarnya sambil bercerita kepada jemaah. Ustaz setelah mendengar kisah tersebut, mulai menyimpulkan bahwa perubahan drastis dalam perilaku Ibu Malika selama perjalanan umrah kemungkinan besar dipicu oleh pengaruh dari penggunaan pelet tersebut di masa lalunya. Sepertinya, pelet itu yang mempengaruhi kondisi jiwa Ibu Malika, mengubah sikap dan perilakunya secara drastis, kata Ustaz dengan penuh keprihatinan. Dengan pengetahuan baru ini, Ustaz dan jemaah umrah lainnya merasa lebih bersimpati terhadap kondisi Ibu Malika. Mereka berusaha untuk lebih memahami dan mendukungnya dengan cara yang penuh kasih, sambil tetap menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh jemaah dalam perjalanan spiritual mereka. Kisah Ibu Malika dalam perjalanan umrah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, empati, dan dukungan terhadap sesama, terutama dalam situasi yang penuh tantangan. Perubahan perilaku Ibu Malika yang tiba-tiba dan dramatis membuka mata kita terhadap kemungkinan gangguan kejiwaan yang bisa dialami oleh siapa saja. Perjalanan spiritual yang seharusnya menjadi momen mendekatkan diri kepada Allah justru menjadi ujian berat bagi Ibu Malika. Namun, dengan bimbingan dan kasih sayang dari Ustaz dan jemaah lainnya, ia perlahan-lahan menemukan kembali ketenangan dan kedamaian dalam hatinya. Kita juga belajar bahwa masa lalu dan tindakan kita di masa lalu bisa memiliki dampak jangka panjang yang tak terduga. Penggunaan pelet oleh Ibu Malika di masa lalunya menjadi penyebab utama dari konflik dan penderitaan yang dialaminya. Namun, pengertian dan bimbingan yang penuh kasih dari Ustaz serta dukungan dari jemaah lainnya memberikan harapan bahwa setiap ujian, seberat apapun, dapat dilalui dengan ketabahan dan kebersamaan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu bersikap bijaksana, sabar, dan penuh kasih sayang terhadap sesama, terutama saat menghadapi ujian kehidupan yang berat. Dengan demikian, kita dapat terus melangkah bersama dalam perjalanan spiritual kita, mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang lapang dan penuh keikhlasan. Demikianlah kisahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan tulis sholawat kepada Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.